Silakan Ibu, langsung kita mulai aja nggak apa-apa, biar lebih diskusi yang lebih ini nanti sambil berjalan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Waalaikumsalam bagi kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga sehat selalu dan bagi yang menjalankan puasa semoga berjalan dengan lancar. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Raihana yang akan menemani Bapak dan Ibu semua selama 1 jam ke depan. Opsus AI merupakan singkatan dari obrolan khusus Artificial Intelligence yang merupakan forum dialog yang didedikasikan untuk eksplorasi aplikasi kecerdasan buatan AI dalam konteks penelitian, penulisan ilmiah, dan konten edukator atau tentor. Adapun peran AI dalam penelitian dan pendidikan yaitu untuk menyoroti relevansi AI dalam lanskap pendidikan, penelitian, dan penulisan buku kontemporer. Webinar ini akan mengungkapkan bagaimana AI dapat menjadi solusi untuk hambatan yang umum dihadapi dalam penulisan jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, ataupun buku serta menaikkan kesadaran tentang potensi transformasional AI dalam pendidikan dan penelitian. Selanjutnya acara akan dilanjutkan oleh moderator kami yaitu Ibu Dr. Dewi Murtiningsih. Kepada Ibu Dr. Dewi Murtiningsih dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak MC. Bapak dan Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewi Murtiningsih. Hari ini saya akan menjadi moderator di acara Opsus AI. Dan sebelumnya, izinkan saya membacakan mini profile dari Bapak Speaker hari ini, yaitu Pak Ghazali Thompson. Ghazali Thompson adalah CEO dan inisiator Best Letter Publisher serta motivasi dan aktor serta Direktur Utama PT Emerald Indonesia Transpublika. Beliau juga memimpin Innovation Center for National Defense and Security Studies serta founder dan owner Nusa Academy. Penelitian yang dilakukan secara mandiri pada skop artificial intelligence, pendidikan, pertahanan negara, manajemen pertahanan, pengajaran bahasa Inggris, dan studi sosial lainnya. Dan hari ini beliau akan sharing serta diskusi ringan di obrolan Sabtu ini dengan topik Don't Judge the Book from its cover. Baik, silakan Bapak Ghazali. Terima kasih Ibu Dewi Murtiningsih atas pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ibadallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kita pada pagi hari ini. Tentunya di Opsus Artificial Intelligence yang ke-11, Opsus AI 11, others train you theoretically, we practically train you. Jadi memang Opsus AI ini adalah obrolan biasa, jadi bukan memberikan mengajari para Bapak Ibu tentang artificial intelligence, tapi bagaimana kita share tentang ilmu-ilmu artificial intelligence khususnya di dalam pendidikan dan penelitian. Tema hari ini memang sedikit unik dan juga kayaknya really familiar ya, sangat familiar sekali. Bagaimana kata-kata ini udah kita dengarkan sejak kecil ya. Don't judge the book from its cover, atau don't judge the book by its cover. Jangan menilai buku itu dari sampulnya gitu kan. Tentunya ini memiliki arti yang sangat heterogen, mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan sehari atau karena kita sebagai penulis buku ya, jadi bisa kita terapkan dalam penulisan buku ataupun misal dalam pendesainan desain cover atau sampul halaman gitu ya. Jadi ngide bikin buku book cover like pro. Nah, bagaimana sih sebenarnya membuat sampul buku itu seperti profesional ya, tanpa kita memiliki misalnya keahlian di dalam desain, apalagi misalnya kita tidak pernah mengikuti sekolah misalnya
dalam bidang desainer atau fotografer ataupun misalnya yang di Photoshop dan lain sebagainya, dan tentunya yang mengetahui bagaimana mendesain dengan menggunakan software-software tersebut itu sangat luar biasa. Kita dengarnya aja udah bisa kayak Photoshop. Dulu saya udah dengan Photoshop aja udah bingung banget ya. Layer 1, layer 2 dan belum. Dan sekarang alhamdulillah dengan artificial intelligence ternyata kita bisa membuat cover book itu tampak seperti profesional gitu. Ya, tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Dan alhamdulillah itu semua buku AI, Opsus AI yang ada, yang Bapak Ibu milikin itu kita bikin di salah satu AI, dan nanti akan saya jelaskan. Sebenarnya inilah top secret, rahasia kita, tapi tidak ada rahasia di Opsus AI. Karena apa? Kita pengen mengajak para Bapak Ibu semuanya, kita bergerak bersama-sama, karena kalau ada kerahasiaan berarti kita tidak bisa dalam men-sharing. Maka ini kita udah pikirkan sama tim bagaimana kita buka-bukaan nih, ya, bagaimana kita membuka apa yang kita lakukan, dan I hope Bapak Ibu juga bisa melakukan seperti yang kita lakukan, dan mungkin Bapak Ibu bisa lebih baik, itu yang kita harapkan ya. Tidak lupa sebelum kita memulai, saya selalu mengatakan bahwa and sometimes I share to my medsos, Facebook, baik itu di Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, bahwa AI tidak akan pernah menggantikan penulis, namun penulis akan digantikan oleh penulis yang menggunakan AI. Ini luar biasa banget ya, dan ini menjadi motivasi saya secara pribadi ya, dan every time makanya saya jadikan sebagai screensaver. Apapun profesi kita, apapun bisnis kita, kalau kita tanpa melibatkan AI, maka kita akan ditinggalkan dengan orang-orang yang melibatkan AI. Ya, apalagi sekarang misalnya ada kampus yang menerapkan AI dengan yang tidak, itu akan pasti kelihatan. Nah, jadi udah zamannya AI. Apalagi misalnya sebagai dosen yang misalnya yang generasi baby boomers itu yang sangat menghindari misalnya teknologi atau artificial intelligence, maka sekarang bahwa kita harus memikirkan we have to start from zero. Kita harus memulai dari nol lagi. Kenapa? Ya karena kalau kita tidak menggunakan itu, maka kita akan tersingkirkan dengan orang-orang yang memakai AI. Makanya Opsus AI, obrolan khusus artificial intelligence ini memberikan wawasan, memberikan sharing tentang artificial intelligence terutama untuk pendidikan. Ya, itu yang penting. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi kita kemarin alhamdulillah ini sudah terus bergabung Pak Derajat ya, yang bisa menulis secara manual, dan sekarang alhamdulillah katanya sudah menyelesaikan 2 buku. Jadi betapa memang impact dari artificial intelligence ini bisa membuat kita menjadi lebih kreatif seperti saya bilang tadi dari sebelum-sebelumnya. Sebelum kita merajak kepada materi, saya pengen berpantun. Dari buku ke buku berkarya, imajinasi teknologi berpadu. Penulis buku AI yang berjaya menuju narasi yang lebih jitu. Oke, dan alhamdulillah, dengan memakai artificial intelligence, bahwa narasi yang kita gunakan lebih bermutu. Kenapa bermutu? Karena kita dibantu dengan kecerdasan buatan yang sangat luar biasa ini. Ya, tentunya pada saat ini kita memakai dari OpenAI, ChatGPT, mungkin ada yang memakai dari Copilot atau memakai juga Gemini Pro, itu doesn't matter. Oke, itu tidak ada permasalahan, tergantung dari misalnya kenyamanan kita di dalam memakai AI tersebut. Don't judge the book from its cover. That's really important. Oke. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat cover itu dari Canva ya. Canva ini kalau Bapak Ibu belum mengenal Canva, mungkin di sini saya akan sedikit cerita ya. Itu namanya Perkins, itu adalah CEO dari salah satu unicorn startup yang profitable pada saat ini dengan kekayaan 3,6 juta. Ini luar biasa ya, 3,6 juta miliar dolar. 3,6 juta dolar. Ini kita luar biasa, 1 juta dolar aja kita belum punya ya. Jadi Canva ini salah satu unicorn dengan valuasi itu 26 billion ya, 26 juta. Ini luar biasa. Kalau kita ilustrasikan, oke. Itu kalau di Indonesia kan itu sekitar berapa itu? Sekitar 413 miliar ya.
miliar itu ya, kalau ya. 26 juta dolar itu, 400 itu. Nah, sedangkan kita baru sekarang ini mendapat berita yang cukup hangat 21 triliun itu kan. Nah, tapi ini kan uang eh, yang diambil atau dikorupsikan oleh para pejabat kita gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat ini ada perbandingannya antara misalnya tambang konten. Nah, tambang konten nih, Canva ini. Canva tambang konten, tapi ini tambang timah. Jadi perbandingannya kan luar biasa ya. Nah, tapi maksudnya kalau tambang timah, ya kita tidak tambang timah berarti kita harus berkotor-kotor. Tapi dengan tambang konten, Anda tidak harus berkotor-kotor. Anda bisa dilakukan di rumah ataupun dilakukan di mana saja, gitu ya. Ini perbandingan ini ya, perbandingan nilai valuasinya ya. Nah, ini pemiliknya nih. Ternyata dia adalah seorang Filipino Australian, is the third richest woman down under. Ini luar biasa. Jadi dia yang membuat Canva. Canva itu kan gratis ya. Nah, jadi sekarang ini jangan kita berpikir bahwa gratis itu tidak ada nilainya ya. Tapi ternyata dengan gratis itu bisa memberikan nilai yang luar biasa. Nah, makanya kita memberikan pelatihan gratis, free training, free webinars, oke. Okay? Jadi mudah-mudahan bisa mengimpact, bisa menginspirasi siapapun, dan biasanya yang terinspirasi akan lebih baik daripada yang memberikan inspirasi. Ya, saya mengharap demikian ya. Jadi ini salah satunya. Kenapa ini mengenal sedikit lebih dekat dengan Canva ya. Ini pemiliknya. Ternyata wanita muda luar biasa. Ini dari Filipina, Australia. Oke, sebelum kita memulai mendesain buku, oke, untuk diri kita ataupun orang lain ya meminta kita untuk mendesain, ada 7 best practice, oke, mendesain book cover like pro. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, bagaimana kita bisa mendesain cover buku itu seperti profesional. Ini ada 7 kiat-kiat ya yang harus kita atensi ya. Pertama itu adalah ATM Design Best Seller Book Cover. Ya. ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, seperti saya bilang bahwa kita harus mengamati, kita tiru, kita modifikasi. Atau dalam bahasa Opsus saya itu gemoy, generate, modificate, and innovate. Oke, itu harus benar-benar kita tanamkan dalam diri kita agar mempermudah pekerjaan kita. Yang kedua, menggarisbawahi tema utama dan genre. Yang ketiga, menggunakan hierarki visual. Yang keempat, buat thumbnail yang menarik. Nah, ini kan langkah-langkahnya ya. Dan pilih font dan warna yang tepat. Buat judul Anda menonjol, menjadi standing out title, ya, agar orang itu tertarik untuk membaca. Ketika tertarik membaca, mereka tertarik untuk membeli. Jangan abaikan punggung atau sampul belakang buku. Nah, ini kita coba share one by one ya, biar kita lebih santai. Langkah pertama, ATM Design Best Seller Book Cover. Jadi tentunya kalau kita pengen mendesain cover buku yang menarik, cover buku yang kelihatan looks profesional, oke, berarti kita harus riset. Apa risetnya? Kita lihat kira-kira buku-buku yang kita baca itu bagaimana, menarik atau tidak. Nah, maka kita akan melihat ke referensi karena Opsus AI punya publishing namanya Best Letter Publishing. Nah, kita belajarnya kepada Best Seller Publishing, oke, atau Best Seller Author gitu ya. Coba kita lihat. Ini kalau kita lihat, oke, seperti sebelumnya ada. Kalau kita perhatikan di sini, jadi ada misalnya kita carilah di internet atau di mana kita browsing atau misalnya di online book ya. Jadi kita coba lihat dengan mengamati kalau misalnya the first picture how to raise your salary, warnanya seperti ini, desainer seperti itu. Ini adalah kita coba melihat dulu nih. Jadi ketika lihat at least yang kita lihat itu 10 atau 20 ya, agar kita mempunyai pola sendiri. Jadi cover book yang seperti apa yang pengen kita tampilkan gitu ya. Nah, seperti ini misalnya dia lebih menonjolkan judul ya, atau the main title seperti ini, finish what you start. Oke, selesaikan apa yang kamu mulai, nah, gitu kan? Atau ini how to raise your own salary. Jadi yang ditekankan, yang di highlight itu dia di raise-nya dan di salary-nya. Jadi dia lebih langsung ke judul ya, agar orang tertarik. Nah, ketika misalnya judul the main title, dan orang akan lihat ke the subtitle-nya atau the judul, bagian judulnya apa. Misal sini the art of following through
taking action, executing, and self-discipline. Nah, itu udah jelas ya. Jadi untuk membuat orang tertarik tentang apa buku tersebut. Nah, ini juga mungkin dengan kontras warnanya, warna hitam, warna putih, ternyata cocok dengan warna merah. Jadi kita tidak usah lagi misalnya, tidak usah lagi, oh ini kira-kira warna apa yang cocoknya gitu. Apa kombinasi putih dan ini. Kalau sudah ada contohnya, tinggal kita copy paste, oke? Copy paste, copy dan paste seperti apa? Seperti ini misalnya how to win friend and influence. Jadi merah dan putih ternyata ini lebih bagus juga. Di atasnya misalnya menunjukkan ada special anniversary edition, edisinya seperti apa, di bawah judul. Tapi kalau di sini kita lihat judul itu harus kita tonjolkan, ya. Di sini juga ada, oh ternyata hitam dan putih juga cocok. Atau di sini ada kuning dengan hitam. Jadi yang biar terlihat dan langsung terbaca. Jadi jangan biarkan orang itu mendekat untuk baca. Dari jauh pun orang sudah bisa membaca, ya. Itu udah ada 6. Nah, di sini mungkin bisa menampilkan foto kita atau foto orang yang kita tulis juga bisa. Di sini kan ada shut up and listen, gitu ya. Ada miracle of morning. Nah, terus ada gabungan antara merah dengan putih tulisannya gitu. Jadi yang ini dia bisa terbaca. Atau dengan yang biru dengan yang hitam atau yang putih. Jadi biar orang tidak lagi bisa harus mendekat, harus terlalu misalnya mendekati karena tidak terbaca, dari jauh pun bisa terbaca walaupun misalnya kita sudah pakai kacamata, ya. Oke, terus yang langkah kedua adalah garis bawahi tema utama buku dan genre. Seperti misalnya sampul buku perlu mendukung tema yang menjelajah buku tersebut. Ya, apakah suasana buku tersebut tentang buku apa, ya. Terus digarisbawahi dan pertahankan pikir ketika membutuhkan jenis imaginary-nya. Contoh misalnya ini kan judul ya, Who Am I gitu. Nah, jadi ini kan memang luar biasa ya. Jadi sekarang kalau kita misalnya untuk gambar-gambar tersebut itu kan mengilustrasikan. Bisa ilustrasi dari buku kita ataupun misalnya kita bisa mengambil dari free pick, oke, tapi tentunya kita harus mencantumkan sumbernya, ya. Nah, ini kan contoh ini. Jadi garis bawahi judul yang kita mau sampaikan itu seperti apa gitu. Kita harus memberikan judul-judul yang provokatif lah gitu, ya. Oke, seperti ini misalnya kita menulis tentang buku agama, udah tahu nih. Misalnya ada ininya, ada huruf Arabnya, terus di sana ada apa namanya tulisan, ya. Ini kan apalagi nih kalau misalnya muslim udah paham nih, misalnya simplified dan nahwan. Oh, ini tentang bagaimana membaca misalnya Al-Quran dengan nada nahwa. Atau seperti ini, pengen menulis hal-hal tentang poetry movies. Nah, jadi memang harus menarik ya gitu, ya. Terus langkah ketiga adalah hierarki. Apa sih itu hierarki? Nah, hierarki ini seperti dijelaskan dalam di John Maxwell. Misalnya kalau orang sudah terkenal, ya, ini salah satu misalnya the best selling author itu John C. Maxwell, itu luar biasa, menjual bukunya itu sampai dengan 26 juta buku gitu. Anda bisa bayangkan 26 juta, dan telah memberikan pelatihan kepada 500 perusahaan. Nah, yang dia tonjolkan itu apa? Namanya. Kenapa? Karena dia nama sudah terkenal. Jadi orang itu kalau misalnya melihat buku John C. Maxwell, orang langsung beli karena baru tahu kualitasnya seperti apa. Nah, di atas paling atas itu hierarkinya maksudnya itu judul. Nah, judul itu harus besar, ya. International Living. International Living itu judulnya. Sub yang dibahas apa? Itu di bawah Your Path to a Life That Matters. Ya, oke, itu adalah bagian daripada judul itu. Jadi untuk bagaimana orang biar tertarik. Nah, tapi yang menarik di sini ya karena dia adalah seorang best selling author, jadi orang kenal. Ya, kalau sana kita tuliskan Ghazali Thompson, mungkin yang mengenal ya orang komunitas Opsus AI doang, tetapi belum ada misal komunitas internasional mengenal who is Ghazali Thompson. Tapi bagaimanapun nama kita di dalam penulisan itu harus kita cantumkan. Kenapa harus percaya diri itu? Tuliskan yang besar itu. Jadi masalah seperti ini. Misalnya Ghazali Thompson apa di bawah. Oke, dan alhamdulillah itu kalau Opsus AI dari awal kita memang menulisnya belajarnya secara dari nol, ya. Jadi kita ya udah yang penting kita buat judulnya, dari lama kelamaan dia akan kita akan lama-lama berinovasi dan juga informasi yang banyak, dan akhirnya cover buku kita pun
akan semakin baik ya. Mungkin yang memiliki buku Opsus AI dari buku pertama sampai dengan sekarang ya alhamdulillah udah buku yang ke-60 ya. Mungkin yang pertama itu ya kelihatannya biasa saja, tapi nanti kita tidak tahu dia akan sampai ke buku keberapa, akan seperti John C. Maxwell ini. Ya kita berharap mungkin apa buku yang ke-100, apakah yang ke-200. Yang terpenting setiap hari kita nulis buku, walaupun bukunya kecil, walaupun bukunya itu kata orang tidak bermakna, tapi kita terus menulis. Dan akhirnya nanti kita akan menemukan passionnya. Kalau kita passionnya berarti setiap hari. Seperti John Maxwell ini udah luar biasa nih. Penulisannya udah sampai banyak ya. Banyak sekali kalau kita lihat dari saya kutip beberapa informasi dari beliau. Ini kan ada dia punya perusahaan juga. His organization, the John Maxwell Company, the John Maxwell Team, and Equip and the John Maxwell Leadership Foundation have trained more than 5 million leaders. Jadi telah melatih 5 juta pemimpin. Ini luar biasa. Ya kita belum pernah melatih para leaders ya. Insya Allah nanti dengan Opsus AI ini ada nanti figur yang memang luar biasa dalam pemimpinan dan bisa memberikan pelatihan kepada para pemimpin atau kepada para dosen dan kepada para guru dan para pendidik lainnya. Oke, ini juga contoh yang lainnya. Langkah keempat, buat thumbnail yang menarik. Ya, thumbnail ini apa tujuannya? Karena kan tujuan kita adalah untuk komersial ya. Kalau komersial tentunya jangan kita tampilkan yang cover book itu, yang real cover book. Jadi kita buat thumbnail agar bisa menyisipkan informasi-informasi ya tentunya. Kalau di sini kita lihat contoh misalnya dithumbnailkan atau mockup ya. Kalau bahasa desainer itu di mockupin. Berarti 1 miliar pertama dari orang. Nah itu bukunya, buku 1 miliar pertama. Jadi kita bisa memberikan informasi tambahan di atas thumbnail itu gitu ya. Itu di atas itu bisa kita kasih informasi lebih mendetail ataupun memberikan bahasa-bahasa bahasa-bahasa pemasaran atau marketing strategi atau marketing awareness ya. Langkah kelima, pilih font. Nah, ini penting juga. Ya kalau kita lihat font-font itu yang penting font dalam tulisan buku itu kesesuaian antara warna seperti saya bilang tadi. Nah, makanya kita tidak misalnya berteori sekarang langsung dengan metode copy paste ya. Copy paste kita lihat contoh, langsung kita copy pastekan. Jadi akan lebih mudah daripada kita mempelajari dari awal seperti apa, misalnya kombinasi warna apa yang bagus, itu lebih lama ya. Karena kita membutuhkan speed sekarang ini, kecepatan. Ya. Nah, kalau ini kan ini udah kita lihat get out of your head. Oke, ini Jenny Allen. Sebenarnya mereka membuat cover bukunya tidak terlalu rumit ya. Tidak harus misalnya banyak menyatakan gambar cukup 1 atau 2 saja, atau memberikan simbol-simbol yang menunjukkan konten dari isi buku kita tersebut ya. Ini kan ada simbol-simbolnya gitu. Langkah ke-6, judul buku harus menonjol. Ya seperti kami mencoba juga, mungkin Bapak Ibu yang telah memiliki buku Gemoy gitu, itu buku yang super terlaris ya, yang ada di Opsus AI ya, karena bahasa Gemoy itu lagi familiar, jadi orang pengen ngelihat, pengen ngebaca what is Gemoy. Ternyata Gemoy itu lagi generate, modificate, and innovate. Nah itu juga penting ya di dalam membuat buku. Nah seperti ini misalnya done, ini terlalu ini jadi bukunya ya. Langkah ke-7, jangan apakah sapu belakang. Sapu belakang juga penting, yang memberikan informasi, memberikan inspirasi atau memberikan informasi siapa sih penulisnya. Seperti ini misalnya sampulnya juga bisa di belakang juga harus kita ini, atau di belakang itu biasanya memberikan kata-kata motivasi sebaiknya ya, karena penulis biasanya di dalam ya. Seperti misalnya di buku Opsus AI kita berikan AI tidak akan pernah menggantikan Anda, tapi Anda akan digantikan oleh orang yang menggunakan AI. Nah ini kan motivasi. Jadi ketika orang lihat di belakangnya, waduh langsung termotivasi dan mereka langsung tahu, oh berarti kita harus belajar AI. Oke, ini contoh yang kalau masalah picture, no problem ya. Silakan misalnya Anda pengen, karena di Opsus AI ini kan kita harus personal branding. Oh siapa sih Kezari Thompson? Nah, kita harus ditonjolkan di sini. Cari picture yang banyak, yang bagus. Anda bisa foto sendiri. Udah difoto sendiri, setelah itu Anda hilangkan backgroundnya, itu ada teknik macam-macam gitu ya. Nah,
Gemoy, Generate, Modificate, Innovate. Ya, ini nanti bukunya memang belum sempurna, nanti tidak akan sempurnakan lagi. Terus cara ngegas bikin buku gitu. Orang kalau ngegas itu bagaimana? Pengen. Makanya inilah buku yang terlaris ya. Makanya jangan lupa apapun tulisannya Gemoy Skills solusinya. Ini penting ya. Yang belum punya nanti silakan dibeli di www.nusaacademy.com ya. Let's practice. Practice kali ini kita akan kasih nama Kopaska. Ya, Kopaska Copy Paste by Canva. Ya. Jadi Kopaska, ingat ya, Kopaska Copy Paste by Canva. Gemoy berarti generate, modificate, and innovate. Kalau sekarang kita ke Kopaska. Nah, ini bukunya udah ada mini book juga sudah kita buat. Learn how to simplifying book cover design. Kopaska Skills atau Copy Paste by Canva. Don't judge book by its cover till you've read the book. Nah, jadi jangan pernah kita menilai cover dari buku itu sebelum kita membacanya. Jadi walaupun sebenarnya bahwa cover itu pun tidak terlalu penting, ya, tapi penting buat kita bagaimana kita memberikan motivasi kepada audiens atau reader untuk membeli buku kita atau membaca buku kita. Walaupun sebenarnya cover itu tidak mempengaruhi isi. Ya, tapi bagaimanapun sebelum orang membaca itu tertarik dengan covernya dulu. Ya, makanya sekarang ini banyak cover-cover itu yang bagus, yang baik. Nah, tentu harus kita iringi dengan kualitas konten juga yang baik. Oke, jangan lupa penggunaan AI ini melihat dan mengecek di universitas masing-masing apakah diperbolehkan atau tidak. Oke, nanti bagi peserta yang pengen memiliki buku, kita sini ada paket ya, insya Allah. Promo Lailatul Qadar, bayar seikhlasnya, get book e-books. Oke, bagi yang transfer hari ini khusus buku yang label AI Insight. Ya, karena ini khusus, ya silakan bagi Bapak Ibu transfer seikhlasnya. Ya, seikhlasnya silakan. Berapa, mau 25.000, mau 100.000, mau 1.000.000 pun nggak jadi masalah. Karena kita sama-sama memberikan pahala ya dalam bulan puasa ini. Silakan transfer seikhlasnya, dapatkan buku 8. Apa 8? Ini kan kita memberikan simbol of Lailatul Qadar. Ya, semoga Bapak Ibu yang melaksanakan puasa bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan malamnya luar biasa. Malam 1000 bulan gitu kan, luar biasa. Bisa 80 tahun ya. Jadi ibadah kita ini. Semoga aja nanti dengan ikhtiar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekarang kita akan praktek, tapi sebelum praktek kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum kita praktis. Ada Ibu yang mau bertanya? Ya, gimana? Pak. Oke. Saya sih tanya Prof, terkait Siap. dengan pembuatan cover ini ya. Kalau Iya. di penerbit besar atau penerbit indie, itu apakah layouter itu biasanya apakah sama menggunakan program yang sama? Mungkin AI-nya mungkin Canva atau mungkin ada program khusus yang dipakai untuk layout cover itu. Oke. Itu pertanyaan Mas. Ya, Ya, Prof. sebenarnya cover itu kan kalau di publisher, biasa publisher itu tergantung ya. Publisher itu apakah mereka include di dalam membuatkan cover atau misalnya dia menyerahkan kepada author. Nah, kalau misalnya udah national publisher, mereka punya aturan sendiri, Mas. Aturan sendiri dalam membuat cover. Jadi biasanya itu kan tidak mencantumkan kayak di sini kan saya cantumkan ada AI Insight, ada mini book, ada Tentor, ada ini karena ini kan buku motivasi. Tapi biasanya mereka hanya dengan gambar ataupun dengan judul. Biasanya kita Indonesia kayak gitu, judul saja dan nama penerbit di bawah. Nah, tapi biasanya mereka menggunakan, mungkin ada yang menggunakan AI juga, tapi kebanyakan pasti menggunakan professional designer atau professional designer. Mereka tidak pengen karya mereka itu
cover book yang mereka rilis atau launch itu sama dengan yang lain. Biasanya seperti itu. Nah, tapi kan kalau di sini kan kita kan bagaimana mendesain cover book like pro ya, seperti profesional, Mbak. Jadi kalau udah ke sana, sebenarnya kalau kita mau menulis buku misalnya untuk kita serahkan kepada publisher, kita nggak usah pusing-pusing, kasihkan judul aja mereka yang desain. Nah, tapi di sini kan bagaimana kita, karena kita yang dituntut adalah kreativitas kita, karena kita adalah personal branding, bagaimana kita menjual buku kita agar orang mau membeli gitu. Dan buku kita ini pun, dan saya selalu menyarankan kepada best letter publishing. Ya, best letter publishing berarti kita menjual sendiri bukunya. Itu banyak sekali para penjual buku itu mereka tidak punya kemampuan dalam menulis, dan mereka bisa menulis buku, menuliskan pengalaman mereka, menuliskan tentang buku tutorial, tapi itu sangat laku sekali gitu. Nah, jadi gitu Mas. Jadi kita harus bedakan, kita sedang berbicara tentang best letter publishing. Kalau best letter publishing, kita lah yang punya otoritas terhadap cover book yang akan kita buat. Jadi istilahnya, kalau kita menyerahkan kepada orang lain, ya kita serahkan buku kita. Mungkin di sini ada salah satu penulis, Pak Derajat, itu pernah di publisher yang sudah terkenal, ya udah kita serahkan kok isinya, dan biasanya isinya mereka edit lagi tuh. Mereka edit lagi, mereka proofreading, setelah proofreading mereka baru bisa karena mereka menjaga kualitas. Nah, tapi kalau di best letter publishing, apapun buku Anda ketika bermanfaat buat orang lain, ya silakan beli. Ya, kalau masalah kesempurnaan itu adalah nanti bisa disempurnakan lebih lanjut. Gitu, Mas Bro. Oke, terima kasih, Bro. Oke. Ada lagi? Ini Bapak Ibu semuanya, di dalam membuat ini sebenarnya Canva ini luar biasa banget ya. Dia bukan hanya untuk buat cover book saja. Kalau kita lihat di sini ada untuk buat dokumen, ada papan tulisnya, ada video, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Ada konten untuk Facebook horizontal, dia sudah template-nya itu sudah otomatis gitu ya. Makanya saya berikan istilah Kopaska, copy paste by Canva. Ya, di sini misalnya untuk konten Instagram seperti apa. Jadi udah bentuknya udah ada, dan juga untuk template-nya, layout-nya itu udah pas ya gitu ya. Enggak, misalnya kalau kita buat dalam PowerPoint, kita masukin ke Facebook itu dia yang horizontal, ternyata ada yang vertikal. Ketika misalnya dilihat di handphone, ini kan agak berbeda. Terus bisa juga buat logo, presentasi, dan banyak lain sebagainya. Tapi pada hari ini kita akan fokus ke pembuatan cover book. Nah, cover book kalau kita buat dalam Canva, kita tinggal masuk aja ke Canva, udah gratis ya. Saya pada saat ini memakai yang premium karena memang kebutuhan dalam menulis. Karena di sini kan sudah saya tulis sekitar 109 ya. Ini banyak sekali. Jadi setiap hari itu enak. Kenapa? Kalau premium kita bisa memilih template-template yang premium yang bagus ya, yang bisa kita manfaatkan secara maksimal. Jadi kreativitas kita sangat luar biasa. Nah, di sini coba kita akan praktis, kita ambil salah satu, misalnya di sini template-nya banyak ya. Ini ada jutaan template yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Ya, mungkin tadi kan kalau kita kan pendidikan berarti harus menunjukkan dari isi ya. Mungkin desainnya juga harus bisa juga dengan isi dan judul ya. Coba kita ambil satu template ini misalnya. Oke, dia tinggal kita tambahkan saja, dia otomatis ya akan ke sini. Nih, lihat. Terus biar kita nggak pusing, kita naikkan ke atas saja. Oke, ini. Oke, metode Canva ini berarti dengan Kopaska, copy paste. Ini ada first edition, ada ini. Terus ini bisa kita ganti misalnya. Atau kita pengen buat, ada ide Bapak Ibu, pengen buat buku tentang apa misalnya. Ada yang ini enggak? Ada ide Ibu? Bapak Ibu semuanya? Judulnya apa kira-kira? Biar saya sesuaikan. Atau game design misalnya. Introduction to game design. Ini kan ini. Ini kalau kita nggak suka, kita bisa delete ya. Kita hapus saja. Kita ganti misalnya dengan yang lain. Kita delete aja ini. Ini nggak terlalu gini. Nah, terus kita carikan bukunya, gambarnya, misalnya di sini fotonya. Misalnya game. Ketik aja Bu, Bapak Ibu ya, game misalnya. Kita tinggal pilih gambar yang kita suka. Tuh.
Misalnya di sini kita ambil yang warna ini misalnya. Kita tinggal drag aja ya. Kita nggak suka, kita tinggal hapus saja. Nah, mungkin yang ini kita masukin sini misalnya. Nggak mau dia. Nah, atau di sini kita hapus, kita masukkan ini. Tidak terlalu bagus ya kelihatannya ya. Game misalnya personal game di sini, terus penulisnya first edition atau siapa di sini ada misalnya best letter publishing. Di first edition, misalnya game design atau math game, kita buat gitu aja kali ya, matematika, game matematika, math game matematika, introduction to math game. Nah di sini kita cari gambar misalnya tentang matematika, math, tentang apa aja banyak ya. Bapak Ibu bisa juga dengan mencoba yang gratis dulu, yang gratis ini banyak ya. Oke, math, oke, right. Kita kecilin lagi. Oke, ada math. Math ini menunjukkan bahwa matematika. Nah, di sini bisa kita ini kan, bisa kita introduction, bisa dibesarkan Bapak Ibu ya. Misalnya kita, terlalu kecil ini, tinggal di plus saja Pak. Di plusin, terus bisa kita panjangkan juga, bisa di bold ya, atau di unbold. Bold, introduction to math game, bisa kita kasih warna, mau warna apa? Misalnya warna merah. Ini kita pengen warna merah misalnya. Klik, sorry. Alright, udah warna merah. Ini udah picture-nya terlalu besar, bisa kita kecilin. Misalnya, terlalu besar ini, kita pengen kecilin biar lebih ini mantep. Oke, kecilin lagi biar tidak sama dengan misalnya yang ada di template. Oh ini sama nih, gini. Digeser, bisa full introduction. Ini kurang besar, bisa digedein. Oke, sudah ada judulnya, sudah ada ini introduction to, udah ada ini, sudah ada ini first edition, best publishing, penulisnya siapa misalnya. Tuliskan tadi kan harus besar, misalnya dokter derajat misalnya. Oh ini terlalu kecil, seperti yang kita pelajari tadi, berarti kita harus tonjolkan nama kita, gedein, gede, besar kan. Oke, besar namanya, bisa posisi di tengah-tengah. Yes. Anda kurang setuju misalnya dengan ininya, apa dengan fontnya, Anda bisa cari di sini font yang mana yang Anda pengen, derajat seperti ini atau yang seperti ini. Banyak banget ya, silakan aja disilakan font yang disesuaikan, yang kira-kira kita coba aja di trial and error aja ya. Terus Spartan atau yang seperti ini. Lebih besar derajat misalnya. Gedein biar orang tahu yang penulisnya adalah Pak Derajat. Oh, ini derajatnya terlalu renggang, bisa dirapatin Pak ya. Oke, rapat. Bisa kan Pak Derajat. Kurang gede, gedein lagi. Oke. Gede. Cukup ya, udah kelihatan jelas ya. Ada Dokter Derajat, ada introduction to. Ini kurang gede, gedein lagi. Biar dibaca. Oke, terlalu renggang, bisa kita rapatkan. Di sini ada tandanya. Tuh. Oke, introduction to. To-nya kecil aja.
to math game. Math-nya bisa gedein lagi biar lebih besar. Terus bisa kita rapetin. Oke. Warnanya merah, introduction. Naikin, bisa. Oke. Sini nggak perlu, bisa kita hapus. Hapus. Atau kita menggunakan misalnya, di sini publishing, kita tinggal copy paste aja dari sumber yang lain, atau misalnya Bapak Ibu juga bisa copy paste dari tulis sendiri, bisa juga. Nah, ini kan tentunya dengan sinkronisasi warna, jangan sampai nanti putih ya, kita kasih hitam. Best letter publishing. Set. Oke, best letter publishing. Ini yang namanya, di bawah, ini udah ada. First edition, agak atas sedikit. Atau Bapak Ibu, ini biar lebih keren, ini harus ada ininya nih, harus ada logonya. Biasanya kan kita kan orangnya kan visual ya. Oke, Anda bisa lihat di bagian unggah. Berarti Anda unggah aja dari sini, bisa dari file. Kalau saya sudah ada nih, tinggal saya klik aja. Video, sorry, gambar. Oke, udah tertulis di sini. Di samping misalnya, first editionnya di sini. Dia bisa dilurusin ya, gini. Tinggal kita buat seperti ini. Naik, ditengahkan sedikit, biar presisi. Oke. Kurang tebal, bisa ditebelin dengan bold. First edition, bold. Oke, mini buku, Dr. Derajat, Introduction to Math Game, Best Letter Publishing. Misalnya di PT, apa-apa dibuat ya. PT Emerald Indonesia Transpublika. Translation and Publication ya, Transpublika. Terlalu panjang, bisa dikecilin. Kecilin, tinggal ukuran berapa yang kita pengen. Set. Selesai. Oke. Sampai. Oke, kalau sudah selesai, nah, dan yang bagusnya lagi ini, kalau nah, bagaimana caranya? Oke, kita sekarang kita bagikan, upload, kita unduh. Silakan Bapak Ibu pilih. Kalau saya biasanya pakai PNG biar nanti kita downloadnya untuk jangan semuanya ya. Kali ini kan udah banyak. Jadi kita klik di sini, cuman hanya satu aja. Jadi satu cuman yang akan ini. Selesai. Masih menunggu. Kayaknya internetnya agak oke, terjadi masalah. Coba lagi. Kita coba lagi. Unduh. Ingat Bapak Ibu, ambil yang PNG ya, biar lebih terang. Jangan semuanya kita download. Download aja yang kita pengen. Halaman 1 misalnya. Saya biasanya di atas. Tampaknya masih in trouble ya. Masih trouble juga. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya ini bisa dilihat di sini, digedein tulisannya seperti apa untuk cek spellingnya. Nah, ini ada udah namanya Dr. Derajat, terus ada math di sini menunjukkan ada picture karena kalau kita orang Indonesia itu kan lihat di picture-nya. Oh, ini tentang ini. Terus ini ada judul bukunya, introduction, ini buku atau math game. Ini tentang publishingnya. Oke, kita coba lagi. Unduh. PNG. Kita ambil, klik satu, selesai. Unduh. Tuh, mengunduh dah, profesional. Oke, kita misalnya simpan aja di download. Cover book, jangan lupa ditulis book cover misalnya. Cover math
Game. Game ya. Sini biar ini simpan. Bisa ditampilkan. Selesai. Itu coba kita coba hasilnya saya share ke chat. Computer, download, kirim. Oke, atau mau kita lihat hasilnya. Download, book cover. Oke, selesai. Bagaimana Bapak Ibu? Dengan Kopaska, jadi kita bisa mendesain, ya semakin kreatif Anda dalam mendesain akan semakin bagus. Bagaimana Pak Derajat tentang desainnya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan boleh langsung? Oh, boleh langsung, nggak apa-apa. Lanjut. Tadi ketika membuatkan pakai Canva ya. Bisa. Yang Pak. dibuat Betul. oleh Mas Gojali Canva langsung atau lewat AI juga? AI itu kan namanya, oke, sebentar. Karena di AI juga ada kan? Ada, tapi kalau di AI Bapak, biasanya kalau AI itu dia tidak sempurna. Biasanya misspelling Pak. Contoh misalnya gini, kita contohin Pak ya. Kita buka di mana nih? Pakai AI. Sebentar, saya buka ini dulu. Misalnya kita buka di ChatGPT ya. ChatGPT. Oke, aduh, aku belum buka. Sebentar, tak buka dulu. Buka. Sebenarnya Canva itu AI juga Pak, tapi mungkin bukan Oh, berbasis iya. chat ya. Ya, karena artificial intelligence itu sangat luas ya. Jadi ini kita contoh ke, sebentar saya ya ini. Oke, apakah bisa dilihat Bapak Ibu semuanya? Misalnya kita buat gini, pakai prompt ya. Promptnya kita buatkan cover, book cover dengan judul (2) Introduction to math game ya, permainan matematika. Game. Maaf Pak Gasari, bukannya Game. ini bisa This. juga di Canva Pak? Iya, ini permintaan dari Pak Derajat mau di ChatGPT, mau dicontohin. Kita contohin ya Bu ya. Enggak, Sebentar, maksudnya Bu ya. kalau ini kan juga bisa perintahnya di Canva bisa Pak? Pakai Oh DAL-E bisa ya. itu. Bisa? Oh DAL-E. Oh bisa. Enggak, tapi ini kan kita karena di ChatGPT kita coba di sini Bu ya. Yang ditulis oleh Dr. Derajat. Dr. Derajat. Nah, gini misalnya. Ini Pak Derajat ya. Iya. Oke Bu, nanti kita coba juga di ini Bu ya. Karena Pak Derajat itu pakai ChatGPT. Makanya kita contoh ke ChatGPT. Basis DLE juga bisa juga. Dia basisnya adalah gambar ya. Ini Pak Derajat, coba kita copy paste ya. Tuh dia akan mengenerate
Nah itu Pak. Bisa dilihat Pak Derajat Bisa, atau dengan bisa. ibu yang lain? Itu Pak jadinya Pak. Masya Allah. Jadi juga dia image. Nah, tapi kan kalau dia generate mengenerate ya sesuai dengan kemampuan daripada AI itu sendiri. Iya, Jadi iya. dia akan mengenerate sesuai dengan apa kemampuannya dia. Nah, tapi kita tidak bisa seperti yang kita mau, Pak. Mm, mm. Gitu kan. Nah, kalau misalnya kurang ini sebenarnya untuk mengenerate di sini bisa dijaga sebagai inspirasi aja, Pak. Ya, ya. Inspirasi bagaimana kita, oh ternyata bagus ya, ini bisa kita buat. Nah, ternyata yang tadi misalnya formatnya seperti itu, jadi kita bisa buat seperti ini. Nah, gitu. Nah, terus tadi kata ibunya bisa di Canva juga. Ya, Ibu ya? Ibu siapa tadi? Iya Pak, bisa. Ibu siapa tadi? Ibu Tuti ya? Oke, Betul Bu Pak. Tuti. Oke, Bu Tuti. Ini Bu Tuti. Oke. Yang bagaimana, Bu ya? Halo, Bu Tuti. Yang di bawah project itu kan ada thumbnail banyak aplikasi itu. Paling bawah, kiri bawah. Enggak, tadi. Jangan itu Pak, yang Oh, ini. nah, ya, yang aplikasi ini Pak, aplikasi di Ini tengah ya. Pak. Oh, Ya. oke. Terus Nah, ini kan ada oh, ini. delay, Bu ya. Oh, ini Ya, yang tapi kan dia kalau beliau ini kan basisnya image juga sih. Coba kita buat, Bu ya. Oke. Generate. Sama nggak gitu? Pasti kalau beda lah. biasa bi- Beda biasanya saya pakai AI bahasa beda. Inggris Pak. Kalau ini. Oh, nggak bisa bahasa Indonesia, Bu ya? Kalau bahasa Indonesia saya belum nyoba. Biasanya saya pakai bahasa Inggris. Ah, itu ada tuh. Tapi seperti ini, Bu, betul hasilnya. Karena apa namanya promptnya tidak spesifik ya. Biasanya saya pakai gambarnya apa, Ah, terus warnanya apa, begitu oke, saya Ibu bisa saya pasang. kasih ini nggak? Kasih co-host nggak? Gimana? Eh, Ibu kasih saya co-host, jadi Ibu bisa ini, bisa kasih ke teman-teman. Bisa di ini nggak, Bu? Di apa namanya, dicontohkan, Bu Tuti. Berkenan saya jadikan co-host untuk bisa share ke teman-teman. Tuti. Yang bisa apa buat prompt bagus kan Iya. Pak Ghazali. Pak Ghazali saja. Enggak, maksudnya yang tadi, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Kita sama-sama ini, Bu. Belajarnya. Itu sudah saya kasih host, Bu. Jadi maksud biar Pak teman-teman ada ya insight juga. Ya. Pak, Ibu bisa Pak bisa Ghazali. buka. Ibu lagi pakai ini nggak? Pakai komputer nggak? Iya, tapi tidak sedang ini bisa ini Pak. Mungkin Oh gitu. hasilnya saja saya sebentar. Nah, Nggak apa-apa. tidak Kita kan terlalu. namanya kan sharing ya. Sharing itu ada insight baru. Jadi tuh biar teman-teman juga bisa ini. Karena tidak semuanya Mr. Al-Ghazali tahu. Iya, Justru ini obrolan khusus gitu ya. Kita ya, ngobrol gitu ya. Ada insight. Nah saya senang banget nih. Jadi nanti teman-teman oh pakai yang ini gitu. iya monggo Pak Ghazali Siap. dicoba aja Pak. Oke, silakan Bu. Enggak, Bapak saja Pak. Oh saya. Oh Iya, gitu. iya. Gimana Bu? Yang ini. Ibu punya promnya? Kalau biasanya saya sesuai kebutuhan saja mau bikin apa. Tetapi dia memang eh, setahu saya lebih mudah untuk menggunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia dia nggak tahu. Oh nggak Belum tahu pernah, dia. Oh berarti ya, kelemahannya bahasa ini ya. ya Jadi belum kita pernah misalnya mencoba ini kalau saya bahasa Indonesia. eh, perintahnya gini misalnya please design gitu ya. Ya, Design book cover. eh,
Oke, kita generate lagi tuh. This technology is new, improving. Please check it accuracy and report the image. Mati, masih seperti ini dia. Jadi memang itu harus promnya ya Bu ya. Kalau Ibu punya prom nanti bisa di-share ke kita Bu ya. Iya Pak, insya Allah nanti. Nah jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau pakai DLE juga, DLE ini kan sebenarnya teknologi yang dipakai oleh Bing ya. Bing Chat. Bing Chat pakai DLE juga. Teknologi yang image ya. Tapi kalau itu kita harus tepat banget promnya. Kadang-kadang kalau kita menggunakan generate ini untuk spellingnya Bu ya, biasanya itu tidak tepat biasanya. Spellingnya itu kadang-kadang ada kurang satu gitu. Nah, tapi kalau dengan menggunakan misalnya cover book ini, kita langsung bisa desain sendiri gitu. Ya semua buku saya itu biasanya saya desain dari sini semuanya ya. Misalnya, ya tinggal tiap hari pasti akan berbeda, jadi tidak akan sama ya. Tergantung dari mood saya juga. Saya pengen warna apa gitu kan. Biasanya kalau ini lagi senang banget dengan warna hijau-hijau gitu, ya, hijau Tosca gitu kan. Hijau itu lebih mantep ya. Nah, ini kan warna-warna AI ini. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Izin, Prof. Pak Hairudin. Oke, Ya, gimana Bos? sehat nih, Prof. Ini mau nanyakan terkait tentang cover buku tadi kan. Iya. Dia biasanya kan dibagi jadi dua itu. Satu di depan, satu di belakang, dan ada di tengahnya itu tulangnya. Nah, di sini kan apa bisa juga langsung dari Canva atau ke mana gitu? Tulang maksudnya tulang Buku biasa di buku itu kan ada di apa dia itu? depan, belakang, di tengah-tengahnya itu. Nah, di tengah-tengahnya itu. Oh ya ya. Ya, Ya, oke oke. Ya, kan sebenarnya gini Pak Hairudin ya. Kalau itu kan biasanya kalau kita mau cetak ya, kalau mau cetak itu biasanya dia punya apa namanya? Punya software sendiri kalau nggak salah ya. Dia misalnya nama kita di belakang itu kan. Tapi kan kalau di sini kan kebutuhan kita e-book. Kalau e-book itu cukup dengan buku yang bagian depan dan belakang saja. Kan memang ada tuh di apa namanya misalnya yang di belakang ya. Kalau di belakang itu ada. Itu biasanya kalau dipercetakan untuk hard copy. Yang terpenting ya kita punya ini aja, punya apa sampul depan dan sampul belakang. Itu. Seperti itu. Baik, baik. Saya belum begitu tahu. Kalau itu biasanya mungkin ada, tapi mungkin saya belum tahu. Apakah Pak Harun tahu? Atau Bapak Ibu sini ada yang tahu? Saya kurang tahu Karena juga di Prof. kurang tahu ya. Tapi biasanya kalau mau cetak buku di percetakan itu langsung ada itu. Jadi saya hanya mendesainkan bagian depan dan belakang. Jadi di tengah-tengahnya dia buat sendiri itu. Dia ambilkan dari nama kita itu. Itu bisa mereka dari gitu. Jadi biasanya itu untuk printing. Printing kalau printing ada itu. Dan dia yang penting kita membuat desain itu yang PNG. Yang misalnya high resolution lah ya. Kalau high resolution dia bisa ini biar nggak pecah gitu. Ya memang ada di tulang-tulangnya itu kan biasanya kalau untuk disertasi ataupun tesis gitu kan bisa gitu. Iya, iya. Ya, kalau untuk e-book jarang ya. Atau kalau mau pakai itu pakai flipbook. Kalau flipbook juga bagus. Jadi kalau flipbook itu kita otomatis ya. Baik, Prof. Makasih, Prof. Seperti itu. Siap, Pak Herudin. Oke, ada lagi Bapak Ibu semuanya? Izin tanya lagi, Prof. Ya. Selain Canva, mungkin ada rekomendasi yang lain, Prof, terkait apa itu pembuatan cover ini mungkin? Cover. Oke. Kalau cover saya biasa pakai Canva ya. Kalau yang lain mungkin ada Bapak Ibu yang ini. Karena dengan Canva itu kita cuman Kopaska ya, copy paste by Canva. Kalau yang lain mungkin pasti ada yang lebih bagus, yang lebih baik juga ada.
Tapi untuk penggunaannya saya nggak paham. Kalau yang lebih friendly untuk orang-orang yang tidak memahami IT, Canva is the best. Saya tidak punya yang lain karena saya mungkin nanti saya carikan ya. Tapi nanti kalau saya itu biasanya saya pakai satu sebelum misalnya maksimal belum saya ganti. Misalnya gini, GPT, saya pakai ini. Belum maksimal nih, masih belum dapat ini. Kalau nanti sudah misalnya saya mentok, baru saya ganti yang lain. Sebenarnya dengan Canva ini cocoknya bagi yang tidak memahami perihal desainnya. Itu sangat membantu sekali Pak Farur ya. Kalau yang lain saya belum memahami ya. Pasti ada lebih banyak gitu ya. Pasti yang namanya kayak ginian apa namanya untuk book cover segala macam pasti banyak. Jadi tinggal dieksplor aja Pak Farur ya. Karena kita hari ini cukup membahas masalah Canva ya. Nanti kalau yang lain saya di luar kekuasaan saya. Gitu Mas Farur. Bro, siap Mungkin nanti siap. kita cari ya. Mungkin ada yang lebih baik. Kalau Bapak Ibu yang mempunyai misal ada ini yang lebih mantep gitu ya. Yang lebih murah gitu kan. Kalau Canva itu kan $10 per ini kan per bulan ya. Lumayan juga sih sebenarnya. Kalau nggak dipakai sayang bos. Kalau Canva bisa gratis, Pak Ghazali. Ya bisa. Ada yang gratis Kita juga bisa. ya kita bukan yang premium itu bisa gratis juga dengan Canva Edu. Saya pakai Ejo itu. ya. Iya, saya nggak beda Ibu. Kalau dia Canva Ejo itu dia ada terbatasan juga. Saya pakai dulu sebelum saya pakai yang premium. Memang dia gratis tapi ya dibatasin. Tapi kalau yang premium itu tanpa batas. Yang Kalau saya ketahui. ya kalau setahu saya karena saya pakai itu Edu itu nggak ada batasan Pak Nggak ada Ghazali juga. sama dengan premium. Iya, jadi kita memang harus apply harus apply Oh ya, langsung. saya kemarin itu pakai yang Ejo itu pakai ada grup gitu kan. Makanya saya nggak puas, makanya saya langsung ini aja. Oh gitu Ibu, bisa di-share Bu itu informasinya Bu. Saya bisa Boleh Pak. Ya. unsubscribe. Jadi saya memasukkan mahasiswa saya ke situ sampai 100 lebih itu masih bisa juga Waduh, sebagai jadi kayak anggotanya. grup itu Bu ya. Nah ini Iya, penting ini Bu. Ibu harus share ke kita ini. Share iya ilmunya, Pak. Bu. Iya Share Bu. Iya, ilmunya ini. Iya, karena kan eh Mr. Al-Ghazali itu kan premium karena saya nggak tahu gitu loh. Kalau ada yang misalnya premium tanpa bayar, saya mau. Semua orang iya, mau gitu. Gimana Bu? Bisa di-share caranya Bu? iya boleh Pak. Jadi I- biasanya memang itu awalnya untuk guru, tetapi kan saya Ah, dosen. Kemudian saya juga mencoba apply. iya. Bukti bahwa saya adalah pengajar itu dengan Oh, ini sertifikat pendidik. Saya upload oh, sertifikat pendidik itu iya jadi iya bisa. iya iya. Ada Ya, jadi buktinya Bu ya? iya ada bukti bahwa kita pengajar boleh bisa. Hmm. Dan Iya iya iya. katanya bisa memasukkan anggota sampai dengan 1.000, tetapi untuk saat ini saya baru sekitar 100 memasukkan mahasiswa saya. Begitu. Kita bisa jadi anggota Ibu aja nih Opsus AI. Oh, Setuju, boleh, Bro. boleh. Setuju. Ya, nanti Ya, yang mau masuk apa Bu persyaratannya Bu? Nanti di hanya ini kan kita hanya kumpulir di Opsus email AI. saja. Oh, Ya, email hanya saja. email. Ya. Oke, nanti di grup nanti kita list siapa yang mau ini emailnya masukin ke ini. Nanti kita kirim ke Ibu Tuti ya. Nah, ini informasi bagus ini. Dan Maksudnya itu jangan ya. khawatir. Artinya meskipun saya ownernya di situ, tetapi saya nggak bisa melihat rancangan Bapak Nah, Ibu kalau Bapak nah tidak iya iya. nge-share gitu. Ya. Oh, gitu ya. Nah, ini keren ini. Keren Ibu Tuti ini. Iya, Usul, Ibu. tapi saya Mungkin bisa ya nanti dipraktekin sekarang. Barangkali biar tambah mantap gitu. oh ya boleh kalau. Oke. Saya perlihatkan grupnya begitu atau bagaimana maksudnya? Ya mungkin bisa ditampilkan mungkin cara-caranya, langkah-langkahnya biar dari awal kita yang belum tahu ini bisa paham. Termasuk yang tadi. Ya, ada emailnya, tetapi kan perlu saya buka ya Pak ya. Jadi awalnya kan di Canva itu kan ada Canva Edu, lalu kita apply di situ, lalu mereka akan meminta apa bukti bahwa kita pengajar via email. Nah, dari email itu kita masukkan, misalnya kalau saya bukti pengajar apa ya dulu saya lupa, tetapi ada bukti bahwa saya seorang pengajar, sehingga mereka akhirnya memberikan
account Akses ya. yang premium ya, account yang Hmm. premium itu pada saya. Dan itu tidak berbatas, jadi selamanya. Keren itu. Saya kemarin tuh yang ejoknya makanya saya ganti yang premium Ibu. Saya 2 kali saya beli gitu kan. Aduh nggak puas saya. Ada yang apa namanya yang bertanda bertanda apa namanya? Yang premium itu tidak bisa saya pakai. Tapi kalau dengan saya berlangganan saya bisa pakai semuanya. Tapi kalau ini ada ini lebih bagus ini. Iya, Bagus yang banget itu. premium kan biasanya ada gemboknya, Bapak. Tetapi itu tetap kita bisa pakai semuanya, meskipun Nah, ada mantap, mantap, mantap. Nah, ini masih informasi yang penting banget ini. Ini sangat Ya, bagus ya. Ya. Jadi tidak mesti harus premium ya. Nah, jangan-jangan jadi gini aja pun ada nanti juga, Bu. untuk Ibu Tuti berkenan nggak kalau misalnya di opsi A nanti kita list emailnya, tapi diberikan bukti ininya ya, bukti mengajarnya juga ya. Oh, Bukti mengajar. kalau hanya masuk grup saya tidak perlu bukti pengajar. Tetapi kalau Oh, mau apply sendiri kan oh, nanti Bapak sama Ibu Ibu aja bisa daripada repot-repot. merekrut yang lain lagi juga sama. Oh, Nah, gitu kalau ya. Pak Al bukan izin sama Bu Tuti, mungkin beliau bisa menampilkan, bisa dibantu menjadi host, menampilkan mungkin anggotanya seperti apa, kemudian dalam mini operasionalnya mungkin Pak Al. Setuju, Ya. Bu, setuju. Nggih. Iya, Bu Tuti ya, sebentar bisa Mungkin di-share kasih teman-teman. tutorial sedikit Ibu Tuti ya. Bisa nggak Bu? Itu request dari audiens ini. Boleh, Pak, boleh. Ya. Udah saya kasih akses tadi udah. Silakan Ibu. Ya, sebentar. Kelihatan ya, Pak? Nah, ini nih. Sebentar. Nah, jadi begini, sebentar. Banyak sekali ketutupan Animenya ininya. bagus, Bu. Iya, Keren banget ini. bentar. Ini sebentar, ini saya tertutup oleh zoom-nya soalnya nggak kelihatan. Nah, Zoom. ini Oh Bapak. iya ya, biar. Jadi ini Iya. kelas saya ya. Anggotanya Iya. sudah 103. Ini. Wih, nggak apa-apa nanti followernya Obsesi AI ke Ibu aja. Ini Pak. Biar Nah, lebih. ini malah sudah lebih nih 150. Bukan ini yang punya saya ini. Misalnya saya nanti mau add tambahan untuk student ya. Jadi ini setting. Nah, ini anggota saya sebentar. Kok Nggak layarnya kelihatan, Bu. belum berubah ya? Nggak Oh, kelihatan, Bu. nggak kelihatan. Iya. Bentar. Mungkin diulang lagi, Bu. Di stop screen, share screen, Ya. baru screen ulang. Kok nggak kelihatan? Ini. Nah, ini. Jadi di Nah, setting. baru. Ya, di setting ini kan ada people. Yes. Saya tinggal memasukkan emailnya, nanti dia sudah masuk. Ini anggota saya ini, mahasiswa saya semua. Wis, luar biasa. Begitu. Tapi baru 103. Artinya mereka yang minta gitu terus saya kasih. Jadi ini bisa Oh iya. coba mungkin saya share untuk anunya ya. Kenapa? Yang premiumnya. Premiumnya itu bisa semua. Jadi misalnya Coba Bu, ya, lihatin Bu. ya sebentar. Nanti berubah lagi nih ya. Masih kelihatan? Oh, kelihatan udah. Oh iya, ada. Masih kelihatan. Misalnya Ya. katakanlah yang mana? Misalnya ini tadi ya, saya tadi buka ini kan. Ya. Nah, misalnya ini. Sebentar. Nah, Nah, ada yang kira-kira bertanda, ya. yang bertanda yang gembok ya, Pak. Bentar. Iya. Nah, ini yang bertanda seperti ini edu ini sebenarnya gembok ini. Kalau di premium gembok. Iya, Jadi ini gembok. semua Oh, gembok. bisa kita gunakan semua. Bisa ya, Bu ya? Meskipun misalnya kita mau pakai elemen yang di mana misalnya apa? Misalnya katakanlah Star itu kan banyak, tetapi kan ada yang berbayar ini, misalnya yang
Berbayar itu seperti Oh ini. ya, Itu tetap kita bisa pakai. Oh, misalnya seperti bisa ini. pakai. Ini bisa Oh semua. iya iya iya, elemennya. Apapun pokoknya, apapun kita bisa pakai itu. Meskipun seperti ini misalnya yang frame ini ya, frame ini Iya kan iya iya. macam-macam ya. Kita juga Hmm. bisa pakai ini. Terus dimasukkan Iya. misalnya gambar. Ah, ya. Nah, seperti ini misalnya grafik yang katakanlah berbayar. Misalnya ini Hmm. berbayar. Itu bisa Oh, dimasukkan ke masuk ya. sini. Nah, seperti ini. Iya iya Jadi iya. semuanya bisa pokoknya. Untuk yang ini edu sama dengan premium. Kalau premium kan berbatas sepanjang kita bayar bisa, tetapi kalau ini Iya, heeh. seterusnya, seterusnya gitu. Mungkin nanti kalau mau Keren keren. share-nya share anu saja caranya aja agar Bapak Ibu juga bisa mempunyainya sendiri. Gitu. Izin, Nah, Prof. itu ada tutorialnya, Bu. Ada Ibu tutorialnya di YouTube atau gimana? Ada Ibu ada YouTube? Ah, saya kalau tutorialnya enggak ada, tapi mungkin saya bisa ngelis apa step-stepnya Bapak. Izin, Prof. Izin, Bu Oh, boleh boleh. Tuti. Itu di chat minta dicontohkan langsung praktek dimasukkan namanya Bu Tuti. Ada di chat. Oh, ya. Langsung. Oh, tadi. Iya, Sebentar. jadi praktek langsung. Izin. Praktek langsung ini tuh. Makasih. Oh, iya. Makasih Pak diketahui. Rudi ini ya, Pak. Iya, ada Rudi, ada yang duluan tadi siapa tuh pionirnya. Oh, iya sebentar. Sebentar saya share lagi ya. Ketutupan ininya soalnya ketutup dengan apa? Dipikirin dulu, Bu. Ya. Kan bisa di Nah, ini setting, di setting ini, kemudian people, langsung invite people ini kan. Nah, invite people ini dengan tadi via email. Tadi Bapak, tetapi bisanya sebagai student saya, Pak. Pak Rudi sama siapa ya tadi? Pak Hadi itu nomor 1. Iya iya iya. Sebentar. Ada di Mau chat. lihat. Ya, betul. Oh ya, mau Nggak lihat apa-apa ya. Yang chatnya. penting kesini ada. Ada Coba ya. saja gini ya. Coba Siap, gini siap. aja. Silakan nanti langsung Bapak masuk ke Canva-nya. Nanti kan sudah bisa apa sebagai seperti halnya premium Wah, gitu ya keren. akunnya. Sudah Pak? Sudah masuk ke emailnya. Baik Bu dosen, Bu Tuti. Makasih. Begitu. Iya, Nuhun. Nuhun, suwun. iya Pak. Ya, Sami-sami. nanti yang lain di list di grup aja ya, di grup Opsus A ya. Jadi biar ini dulu ya. Tapi lebih bagusnya nanti Ibu Tuti kan ada ininya, ada manualnya, Bu ya. Ibu coba nanti manualnya dibuatkan dalam mini book, Bu ya. Halo Bu Tuti. Iya Pak. Nanti Bagaimana? Ibu kirimi datanya ke saya, nanti ke saya ininya, yang step-stepnya. Nanti saya bikinkan ke mini book, nanti kita kasihkan gratis kepada peserta Opsus A. Boleh Pak, boleh. Ya. Jadi nanti kan tambahan, jadi ilmu itu harus kita bagikan lah Ya. ya, nggak apa-apa nanti. Ya. Apalagi Jadi biar kalau Ibu, untuk yang iya, guru akan lebih mudah karena kan ada iya, sertifikat. Gitu. Jadi maksud saya itu dengan apa namanya ChatGPT digabung dengan Canva itu kita sudah bisa buat produk. Apa produknya? Produk buku. Nah bukunya buat apa? Bukan mini book. Kalau mini book kita bisa jual ibu gitu maksudnya. Kalau dengan jual berarti ada cuan di sana. Kalau sudah punya cuan ya kita bisa untuk mengembangkan diri gitu. Gitu maksud yang tujuan dari opsi saya kayak gitu. Jadi bukannya hanya untuk menulis buku saja. Gitu kan Bu Tuti ya. Bu Tuti ini di mana Bu? Universitasnya di mana? Di 11 Maret. Oh, UNS Universitas. 11 Maret. Oh iya iya oke. Di Surabaya ya? Bukan. Di Solo. Di Solo. Solo. Oh Solo ya, Was. Oh sebelah mana Solo ya? Aduh. Iya. Belum Masya robah, Allah. Prof.
Jauh banget Surabaya. Oh iya iya 11 Maret, 11 Maret ya. Super Semar ya. Surat perintah 11 Betul. Maret. Iya, Iya. Itu negeri atau ini Bu? Swasta Bu? negeri. Oh negeri ya. Ya Iya, kurang negeri. pengetahuan juga gitu ya. Karena saking banyaknya universitas Indonesia itu nggak tahu mana yang negeri mana yang swasta. Kan sudah PTNBH. Oh sekarang ya, Masya Allah. Iya, sudah lama. Keren keren. Ya itu Bu Tuti ya. Nanti coba jawab. Kita udah aja ya di opsi saya udah bergabung Bu ya. Sudah di grup Ya. pertama. Oh, mantap. Nanti coba Ibu nanti step-stepnya kasih ke saya. Nanti saya modifikasi biar nanti kita buatkan mini booknya. Nanti kita share ke teman-teman agar mereka bisa Boleh. buat sendiri. Bagi yang teman-teman yang pengen langsung jadi mahasiswanya Bu Tuti juga bisa langsung kirimkan email nanti. Nanti kita email, silakan Ibu Tuti masukkan sebagai siswanya. Lumayan untuk belajar gitu kan. Ya kalau ada yang Pak gratis kenapa harus bayar? Ghazali, Ya, terinspirasi dari Ibu Tuti nih. gimana Pak Gitu. Berman? Saya baru coba, ternyata nggak harus numpang dengan Ibu Tuti juga bisa gitu. Kita Iya, itu buka, Ibu Tuti udah bilang tadi, udah bilang kalau mau iya, bisa sendiri silakan, kalau iya, mau menjadi mahasiswa juga boleh gitu. iya. Saya coba buka dari Try Canva for Education for Free itu, kita buka Nah, itu. Kemudian otomatis dia kasih apa? Kasih pengisian, kita isi data kita. Setelah maaf, setelah itu muncul apa? Inspiring teachers dan segala macam ini ada dibuat pilihan oh, pilihannya ya. teacher school gitu, kita get verified aja gitu, get verified. Memang di sini kita seperti yang dinyatakan Ibu Tuti tadi, kita isi data kita sebagai guru di mana gitu. Oh iya gitu. Alamatnya Oh gitu, iya, bahkan panjang cuy. minta peta lagi gitu. Iya Jadi iya Iya. iya. iya Betul. gitu ya. Ini saya Ya boleh, jadi ada dua coba-coba aja option, dari bisa buat sendiri inspirasi dari atau Ibu Tuti nanti tadi. bisa menjadi membernya Bu Tuti gitu ya. Ya. Kalau menjadi Iya. apply sendiri kan lebih fleksibel untuk memasukkan orang lain juga karena mungkin sampai dengan 1000-an kalau menurut ceritanya begitu. Banyak juga tuh, sama grup juga tuh. Terus di dalam grup bisa komunikasi tuh. Selama ini saya tidak pernah tidak pernah karena kalau mereka nggak nge-share sayangnya juga tidak pernah bisa lihat di dalamnya itu mereka desain apa gitu tidak pernah bisa. Jadi masing-masing. Oh gitu. gitu ya. Ya. Ya itu berarti yang saya beli kemarin itu yang education itu. Iya iya, yang ada grup ya. Jadi kita cuma email doang, kita bayar 1 kali berapa gitu kan. Tapi ini kan bisa gratis, ini luar biasa. Oke, itu sangat jelas sekali. Ibu Tuti, terima kasih banyak informasinya luar biasa ini. Pak Berman juga. Ya ini memang Sama-sama. sudah saya katakan bahwa ini sarana kita untuk berbagi informasi ya. Namanya juga ngobrol ya. Kalau ngobrol itu berarti semuanya punya hak untuk ngomong. Ya kan bukan berarti saya sebagai host di sini misal saya bisa segalanya, enggak juga ya. Saya hanya memahami apa yang saya lakukan. Karena kan saya kan multi factor, motivation and actor gitu. Saya melakukan juga gitu, bukan hanya motivasi orang. Nah, makanya ini ilmunya udah banyak Bapak Ibu semuanya, udah belajar tentang ChatGPT, udah AI yang lain, udah juga kita belajar Canva. Canva ini sebenarnya bisa juga buat buku di sana. Ya Bu Tuti ya, banyak banget ininya, apa namanya menu-menunya itu luar biasa. Saya cuma memakai hanya untuk buat cover doang. Karena dulunya saya cover book itu saya hire apa namanya profesional, hire profesional ya paling kecil paling murah 250.000 atau 500.000 per cover. Ibu bayangin saja kalau buku saya 100 berarti saya harus ngeluarin uang sekitar 50 jutaan lebih gitu kan. Kan lumayan. Tapi dengan Canva ini ya saya hanya bayar 10 dolar per bulan tapi saya bisa menciptakan banyak cover book gitu. Itu sih sebenarnya motivasi saya dari awal. Tapi kalaupun ada yang seperti ini why not? Kalau untuk mahasiswa atau misalnya yang pengen yang seperti Bu Tuti tadi itu sangat bagus juga ya. Jadi istilahnya tergantung kita ke apa namanya keperluannya apa. Nah, kalau saya itu biasanya kalau bayar itu kenapa? Akhirnya beda motivasinya ya. Ketika saya ChatGPT bayar, motivasinya beda Bu. Jadi saya harus
apa produktif ini. Kalau nggak produktif, waduh, saya harus bayar 300.000 per bulan, ditambah lagi Canva, belum lagi yang lain. Ada Grammarly, ada Calbot, saya harus bayar semua. Saya pakai ya itu semua, no problem. Yang penting pekerjaan kita lebih ini, lebih cepat. Gitu. Nah, jadi kan Canva ini saya sangat terbantu sekali ya, sangat terbantu banget. Jadi ide-ide kita itu langsung di Canva itu kan sampai kayak kanvas. Jadi langsung kita misalnya kanvanya udah ada, kita tinggal kita tuliskan, ada covernya, ada apanya, langsung kita bisa jual gitu ya. Jadi saya itu memotivasi Bapak Ibu semua itu untuk be tentor ya, content educator. Apa content educator? Content educator berarti kita membuat konten tentang pendidikan. Apa konten pendidikan? Konten tidak seperti konten kreator ya. Kalau konten kreator kita membuat berita-berita yang viral, yang hit, terus dapat duit. Tapi kalau dengan ini kita buat konten-konten pendidikan, terutama dalam bentuk buku ataupun pelatihan, nah, dan bisa memberikan inspirasi kepada orang lain, dan orang lain juga bisa membeli buku kita ataupun webinar kita ataupun kursus kita, itu bisa jadi duit gitu. Dengan adanya duit tadi, makanya akan tercipta nih visi-visi dari Obses AI itu bagaimana meleverage dari dosen menjadi gold dosen atau platino dosen gitu. Nah, jadi itu sih sebenarnya tujuannya gitu. Jadi kita ada ini ya. Ya, kenapa misalnya kita sebagai pendidik, sebagai dosen, kok orang lain yang menulis, kita tidak menulis itu loh. Sayang banget tuh. Menjadi dosen tetap nulis buku ajar tetap kita tulis itu. Tapi kan Bapak Ibu tahu semua kan, kalau kita begitu buku ajar, saya tuh menulis buku dengan 700 halaman, nggak ada yang beli. Ya cuman ya kita ya menang aja gitu, penulis ya geodefense gitu ya. Geographical pertahanan geografis. Kita buat 700 lembar atau 1000 lembar itu. Tapi ya dengan misalnya dibuatkan banner, keren banget tuh. Ghazali Thompson bisa menulis buku seperti itu gitu. Tapi nggak ada yang beli, Bu. Tapi kalau dengan buku mini book kita buat satu, itu ada orang menjual satu mini book itu bisa sampai 1 miliar. Satu buku saja gitu. Nah, itu maksudnya saya pengen nanti rekan-rekan Bapak Ibu semuanya di Obses AI ini kita berkolaborasi. Itu sudah saya buatkan, ada namanya Best Letter Publishing atau Best Second Author Contributor, ada juga dengan mini book kontributor, ya silakan kita bersama-sama. Mau misalnya dikomersialisasikan di nusaacademy.com, ayo. Bapak Ibu pengen punya sendiri juga, ayo. Maksudnya saya pengen bersinergi. Dan alhamdulillah kemarin itu dari dunia dosen itu udah udah hubungi saya bagaimana berkolaborasi, saya menjadi ini. Nggak apa-apa, saya juga bersedia. Nggak usah dibayar. Jadi di sini istilahnya kita saling memberikan informasi. Jadi dengan kitanya berkolaborasi, Bapak Ibu juga saya pengen, misalnya saya punya Nusa Academy, ada yang punya dunia dosen, ada yang mempunyai misalnya, ya silakan. Bapak punya, jadi kita berkolaborasi. Saya punya 1000 follower, Bapak 1000 jadi 2000. Yang lain, kalau ada 10 orang misalnya punya seperti Nusa Academy, bisa 10.000. Bisa rame kita. Tukar informasinya. Tidak ada saingan. Jadi kalau level kita itu level berkolaborasi. Ya kalau bersaing itu kita nggak mau, takut-takut ngasih ilmu itu. Ngapain itu? Ya ilmu itu kan untuk kita bagikan. Ya. Ya jangan takut lah. Dengan kita share ilmu, akhirnya apa? Wah banyak itu. Saya share tuh ilmu tentang AI. Akhirnya apa? Di otak saya tuh banyak akhirnya. Berkembang sekarang menjadi 60. Alhamdulillah 60 plus gitu. Nanti kita kembangkan lagi sampai ribuan, nggak apa-apa, tinggalkan orang pilih. Nah setiap tahun nanti kita upgrade terus. Bayangin aja. Jangan gak di-upgrade. Makanya saya buat Best Letter Publishing. Kenapa saya pengen setiap tahun buku itu diupdate. Jangan nanti bisa buku kita ditulis tahun 1958 tapi tidak pernah update. Kita nggak tahu kapan dia akan menjadi bestseller. Makanya start bestseller, not bestseller. Kalau bestseller nanti itu jam terbang yang akan membuktikan. Kita jangan misalnya memikirkan pengen tulis buku tapi mikir yang pengen gimana gitu, yang harus langsung bestseller, itu nggak mungkin, impossible. Ini buku saya udah 60. Mungkin nggak tahu menjadi bestseller ke buku yang ke-1000. Tapi sekarang it's really possible to write 100 titles, 100 books dengan bantuan asisten tadi. Personal assistant kita bisa.
Kalau Ibu konsisten one day one book berarti 3 tahun 1000 buku. Ya, nanti tinggal yang merevisinya kita buat tim ya. Silakan revisi apa dari gambarnya, apa dari kontennya, dari apa, revisi terus direvisi. Tiap tahun direvisi 1000 buku itu. 1000 itu satu aja laku gitu kan lumayan kan. Setiap satu buku satu laku ya kan lumayan tuh. Ada 1000 berarti ada kalau dia sekitar berapa dolar itu? $6 berarti sekitar $60.000 kan lumayan. Ya kan nggak mungkin ya. Kalau kita misalnya komersialisasikan buku itu pasti ada yang beli. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Ibu Dewi Murtiningsih. Baik, terima kasih Pak. Menarik sekali ya Pak ya. Akhirnya di sini banyak sekali terbuka pintu, kita bisa belajar dari banyak arah. Bapak dan Ibu, demikian tadi paparan dari Bapak Bersari Thompson selaku presenter kali ini. Terima kasih Pak Al atas pemaparan sharingnya yang cukup menarik dan bermanfaat. Kemudian kita sering mendengar ucapan never judge a book by its cover. Namun pada kenyataannya, sampul buku memberikan petunjuk yang berharga bagi calon pembaca tentang apa yang mungkin mereka temukan di dalamnya. Sampul buku yang dirancang dengan baik tidak hanya melindungi halaman-halamannya, tetapi juga bertindak sebagai jendela pertama yang mewarnai esensi dari kisah atau informasi yang terkandung di dalamnya. Warna, gambar, dan tipografi pada sampul buku memiliki peran dalam membawa pesan tertentu dan menciptakan ekspektasi, memikat imajinasi pembaca sebelum kata pertama pun dibaca. Jadi demikian kepada Ibu sharing webinar hari ini dan saya kembalikan ke MC Kak Nisa, silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Para hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara webinar pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasi dan kehadirannya. Saya Anissa Raihana dan tim yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat salah ucap, sikap, dan gangguan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa melihat fanpage Facebook Profesor ID, dan jangan lupa untuk memberikan review, likes, dan subscribe di YouTube Profesor ID. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan registrasi, gratis bisa menghubungi salah satu grup WA seperti WA Group Opsus 1, WA Group Opsus 2, dan WA Group Best Letter Contributor. Saya Anissa Raihana beserta tim yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Happy weekend Bapak dan Ibu, terima kasih dan sampai bertemu di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ilmunya, Prof. Ghazali. Siap. Terima kasih Prof. Selamat Hari Iya. Lebaran.